Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-274. Kaum muslimin sedang jemaah zuhur yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Kaum muslimin sedang jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, tidak berasa kita sudah berada di lebaran ke-7 atau 8. Tidak terasa Ramadan sudah berlalu begitu saja. Tentunya kita terus berharap dan bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan kita dipertemukan kembali dengan Ramadan berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan yang baru kali ini kita akan mengisi sedikit untayan-untayan, mutiara-mutiara kata-kata daripada para ulama dan juga kisah-kisah. Ini terkait hal dengan satu pokok atau satu bahasan yang mungkin menganggap ada yang menjadikan dalil dan ada yang belum tahu dalil ini ada rupanya, yaitu tentang kebiasaan kita ketika di berlebaran atau pergi berkunjung ke rumah sanak famili. Ada hal yang mungkin iskal atau janggal yang kita seharusnya tidak lihat, tapi kita bisa melihat di rumah keluarga kita tersebut. Itu contohnya boleh jadi ada sebagian besar atau sebagian kaum wanita kalau sudah di hari raya itu memakai perhiasan, gelang dan segala macamnya. Biasanya tidak memakai, tetapi ketika di lebaran memakai. Ternyata ini ada dasar atau dalilnya. Nah, dalil ini kita ambil dari kisah seorang guru terhadap muridnya. Itu dikisahkan Imam Malik itu mempunyai murid yang bernama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Malik ini adalah orang yang soleh tapi juga kaya. Jadi orang soleh itu perlu juga kaya, bapak-bapak ibu. Jadi kekayaan Imam Malik ini iskal atau janggal menurut Imam Asy-Syafi'i, karena Imam Asy-Syafi'i adalah orang yang zuhud, orang yang meninggalkan kemewahan dunia. Berbeda dengan gurunya yang kaya raya. Tentu kita senang dengan orang yang kaya raya, tapi Imam Syafi'i tidak senang dengan orang yang soleh tapi kaya. Maka seketika itu Imam Malik melihat pancaran wajah daripada muridnya ini, Imam Asy-Syafi'i. Apakah kamu tidak senang ketika saya menjadi kaya? Ya, saya tidak senang, kata Imam Asy-Syafi'i kepada gurunya. Namun seketika berlalu, ketika Imam Asy-Syafi'i sudah menyelesaikan kitab Al-Muwatta yang bersama Imam Malik, akhirnya Imam Malik merekomendasikan kepada murid Imam Asy-Syafi'i ini, wahai muridku, pergilah engkau belajar kepada muridnya Imam Hanafi yang bernama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Akhirnya diberikanlah bekal 60 juta rupiah. Seorang guru memberikan bekal kepada muridnya 60 juta rupiah untuk perbekalan belajarnya. Akhirnya pergilah bertemu di Irak dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Di sana Imam Asy-Syafi'i lebih kaget, lebih terkejut lagi dengan apa yang terjadi, dengan apa yang beliau lihat di rumah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini, murid dari Imam Hanafi ini. Seketika itu perhiasan kepingan emas terletak di meja daripada
Muhammad bin Hasan Asy'abani. Bayangkan Bapak-bapak kalau kita bertamu ke rumah orang kaya, kemudian di sana ada kepingan-kepingan emas, tentu itu adalah iskal atau janggal menurut orang-orang yang zuhud, orang-orang yang meninggalkan kehidupan dunia. Tapi berbeda dengan Muhammad bin Hasan Asy'abani ini, beliau sudah biasa menghitung uang di depan orang-orang banyak. Jadi harta-harta ini biasa beliau hitung di depan orang-orang banyak, bahkan di depan muridnya Imam Syafi'i sekaligus. Seketika itu terjadi percakapan yang pendek atau dialog yang pendek antara Muhammad bin Hasan Asy'abani dengan Imam Syafi'i. Lantaran tadi melihat wajah daripada Imam Syafi'i ini, wahai Imam Syafi'i, engkau tidak senang? Ya, kata Imam Syafi'i. Kenapa engkau tidak senang? Saya tidak senang melihat orang yang soleh tapi dia masih memikirkan harta dan kekayaan dunia. Itu lalu dibalas oleh Muhammad bin Hasan Asy'abani ini. Oh, kalau begitu, kata Muhammad bin Hasan, saya berikan saja harta saya kepada orang yang ahli maksiat. Lantas dengan secara spontan Imam Syafi'i menjawab, oh jangan kalau begitu. Kalau seandainya harta engkau diberikan kepada orang ahli maksiat, maka uang ini akan lebih berbahaya lagi jika dibelanjakan oleh orang ahli maksiat. Seketika itu langsung tersontak di hati Imam Syafi'i ini. Biasanya dia adalah orang yang zuhud, menghindari daripada firman dunia, langsung berubah pikirannya karena gurunya adalah orang yang soleh tapi kaya. Terjawab sudah kenapa orang-orang soleh harus kaya. Karena kalau orang yang baik menggunakan harta, maka uang-uang itu akan baik perginya, akan tepat sasaran bagi uang tersebut. Ketika ahli maksiat memegang uang, maka yang terjadi adalah yang seperti kita lihat sekarang ini. Bisa kita dengar 271T, itu kan ahli maksiat yang memakainya. Tapi kalau Muhammad bin Hasan Asy'abani sekelas beliau orang yang soleh, tentu bagi uangnya kepada orang-orang yang tepat sasaran. Ini salah satu pelajaran kalau kita pergi ke rumah saudara atau pergi berlebaran kemarin-kemarin itu, bila kita melihat ada orang-orang yang mungkin kata kita memamerkan hartanya, gelangnya, cincinnya dan segala macamnya, itu ada dalilnya. Itu ada dasarnya, bukan untuk membanggakan bahwasanya orang soleh perlu kaya, orang Islam perlu kaya. Nah, jadi jangan sampai kita berkata dalam hati, wah, itu banyaknya cincin dipakai, galangnya dipakai, sari biasanya dipakai, pas hari raya tamu dipakai, galangnya kadang-kadang. Jadi inilah yang ditunjukkan Islam bahwasanya perlu rupanya kita itu kaya. Itu adalah salah satu dalil. Tentunya bukan bermaksud untuk memamerkan bahwasanya ini adalah memacu atau memicu kita supaya untuk lebih giat berusaha. Nah, di awal ayat yang kita bacakan tadi ini sama masih satu pokok, tapi ada dua pelajaran di sini. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah. Ada satu pengertian, boleh jadi kita salah mengartikan atau keliru mengartikan suatu amal, maka kita akan salah atau keliru dalam mengamalkan apa yang kita artikan. Ini kebanyakan terjadi yang seperti kita ceritakan dari kisah Imam Syafi'i tadi. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah. Jadi orang-orang itu menginfakkan hartanya di malam hari dan di siang hari, sirran wa 'alaniyah, sir secara sembunyi-sembunyi. Maka kalau kita artikan secara sembunyi-sembunyi ini, boleh jadi kita menggunakan dengan nama hamba Allah. Jadi kalau biasa orang mencari donatur hamba Allah tanpa ada namu. Jadi mungkin barangkali beliau mengartikan sir di sini adalah sembunyi-sembunyi ketika menginfakkan atau mendonasikan hartanya ke masjid atau ke ruang publik yang lain. Mereka tidak menyebutkan nama. Ini harus kita luruskan terlebih dahulu, Bapak dan Ibu jemaah zuhur yang dimuliakan Allah. Yang pertama, di dalam tafsir itu sir itu bermaksud adalah kalau bapak-bapak dan ibu-ibu menginfakkan hartanya kepada orang yang miskin secara pribadi, secara personal, maka baru dilakukan secara sembunyi-sembunyi.
tidak menempatkan di ruang publik atau yang diketahui oleh orang lain. Ini yang dimaksud dengan sir. Tetapi kalau seandainya harta bapak dan ibu donasikan ke masjid, ke rumah sakit, ke jalan-jalan umum atau ke tempat-tempat umum, maka ini tidak bisa dipakaikan kepada sir sembunyi-sembunyi. Kata ulama tafsir ini harus disebutkan secara terang benderang. Maka di sana adalah wa'alaniyah, secara terang-terangan. Jadi tidak masalah membuat nama, kata ulama tafsir ketika mendonaturkan tidak perlu hamba Allah. Karena kata Ibnu Athaillah itu dalam Al-Hikam itu, orang yang merasa atau menganggap dirinya tawadu atau rendah hati, boleh jadi di sana setan bermain ketika takabur di dalam hatinya. Nah, jadi kalau kita membuat atau mendonasikan harta kita di masjid atau di ruang publik, maka boleh dibuatkan saja namanya. Itu tidak memamerkan atau riya. Karena Al-Quran mengisyaratkan yang sembunyi-sembunyi itu untuk membantu pribadi. Jadi kalau bapak dan ibu-ibu punya pitik dari orang yang bersih, maka itu namanya sembunyi-sembunyi. Jadi kalau pahami, kalau salah mengartikan daripada ayat sembunyi-sembunyi itu, maka yang terjadi adalah kebanyakan orang membuat hamba Allah katanya takut riya. Padahal kata Ibnu Athaillah itu hati-hati dalam berendah hati atau berendah supaya tidak dilihat oleh banyak orang, maka itu akan dikelabui oleh setan laknatullah sifat takabur. Karena hamba Allah itu yang diakui adalah baginda Rasulullah SAW. Kita masih dalam menuju menjadi hamba Allah. Jadi kaum muslimin sedang dimazur yang dimuliakan Allah, beberapa pengertian amal, jika kita keliru dalam mengartikan amal itu, maka kita akan keliru dalam mengamalkan apa yang kita artikan. Seperti yang kita sebutkan tadi, jika kita mungkin kalau tidak tahu dalil akan memamerkan harta di depan orang yang bertamu atau orang banyak, ketika lebaran tadi momennya, maka kita akan salah kaprah dalam menanggapi orang-orang yang memakai perhiasan-perhiasan yang emas tersebut. Karena Imam Syafi'i sudah belajar dengan para gurunya, soleh tapi kaya. Nah, jadi tidak ada permasalahan di sana. Jangan sampai kita bersifat suzon kepada orang-orang yang mungkin kita belum bisa mengartikan secara benar apa yang mereka amalkan. Nah, jadi para ulama tafsir dan juga para imam yang kita sudah mengajarkan bagaimana beramal itu sesuai dengan arti yang sebenar-benarnya yang dibuatkan oleh para guru-guru kita. Kaum muslimin sedang dimazur yang dimuliakan Allah, ini adalah cuplikan daripada kisah antara guru kemudian pengertian kita dalam mengamalkan suatu amalan supaya kita tidak keliru dalam mengamalkan sesuatu yang kita amalkan. Mudah-mudahan kemarin juga kita sampaikan juga bagian pengertian zakat juga sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan kita tidak terjerumus lagi atau tidak terkecoh lagi kepada siapa yang kita berikan yang berhak. Jangan sampai orang yang tidak termasuk asnaf tapi kita anggap itu adalah asnaf, dan juga beberapa hal yang lainnya yang sama kiranya yang kita anggap mungkin beliau ini adalah orang yang asnaf tapi kita anggap asnaf, boleh jadi Allah tidak menganggap itu zakat tapi Allah menganggap itu sedekah. Itu sangat-sangat berbahaya bagi amalan kita yang ada di dunia ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi gambaran bagi kita. Mudah-mudahan kita tidak cepat dalam menanggapi atau suzon terhadap amal-amalan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita ketika di berlebaran ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terlebih dan terkurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.